الحمد لله حق حمده والشكر لله حق شكره ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خزابه أمر صلى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta waktu untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melalui mimbar ini khatib berwasiat takwa kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya iman dan takwa inilah bekal yang terbaik yang mesti kita persiapkan selama hayat masih di kandung badan. Sebagaimana firman Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa," dan berbekallah kalian kata Allah. Karena sungguh bekal yang terbaik itu adalah takwa. Mudah-mudahan kita semua bukan hanya sebagai jamaah Masjid At-Taqwa, tetapi juga kita termaktub di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Pada momentum khutbah kali ini, tema yang khatib ingin sampaikan, jangan takut hidup susah, Allah Maha Kaya. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya ketakutan kita terhadap kefakiran, kemiskinan ini seringkali membelenggu manusia sehingga lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an bahwa Allah adalah Tuhan yang telah menjamin daripada rezeki-rezeki hambanya. Bahkan seluruh makhluk yang melata di muka bumi Allah ini semuanya telah ditanggung, telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketakutan kita kepada kefakiran dan kemiskinan, atau mungkin bahkan ketakutan kita terhadap kehilangan pekerjaan sampai melebihi daripada ketakutan kita kepada Allah. Karena sejatinya segala sesuatu karunia, nikmat dan bahkan rezeki, harta yang kita miliki saat ini semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim." Setan
selalu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, dan bahkan karena kita takut miskin, ada manusia yang senantiasa suka berbuat kekeji, suka melakukan suatu perbuatan yang melanggar, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan maksiat atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji, yaitu adalah ampunan kepada dosa-dosa mereka dan kemudian karunia yang luar biasa. Oleh karena itulah kita harus sadar dan yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha luas rezekinya, dan Allah maha mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Manusia-manusia yang lupa terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka terperdaya dengan bisikan-bisikan setan bahwa mereka takut dengan kemiskinan, mereka takut tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah kaum muslimin berbahagia. Pertanyaannya, siapa yang kita takuti? Apakah kita takut dengan tipu daya setan, dengan kefakiran atau kemiskinan yang mungkin belum tentu pasti akan terjadi pada diri kita, atau mungkin pekerjaan yang hilang atau rezeki yang hilang dari kita, atau mungkin kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka pada kesempatan hari ini khatib mempertegas, mari kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita takut kepada Allah, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim saudara-saudara, bahwasanya salah satu informasi yang khatib dapatkan bahwasanya di pertengahan tahun ini ada 24.036 orang yang di PHK ataupun kehilangan pekerjaannya. Dan kondisi ini sangat memprihatinkan bagi kita. Mungkin saat ini kita masih santai, kita masih aman, dan alhamdulillah kita masih mendapatkan rezeki untuk kita makan saban hari setiap waktu. Mungkin suatu waktu, entah kapan, kita tidak tahu waktunya. Mungkin adalah mungkin barangkali ini adalah bisa saja terjadi pada diri kita, keluarga kita, atau kaum kerabat kita. Oleh karena itulah, jangan kita bersedih, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kita sedih, jangan kita takut susah, karena sesungguhnya pada dasarnya segala apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita itu adalah titipan yang sementara. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Bersama siapa? Mereka-mereka yang senantiasa ketika mereka dihadapkan dengan musibah, dengan ujian, mereka tetap sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Jadi dalam kondisi apapun kehidupan kita saat ini, permasalahan apapun yang kita hadapi saat ini, obatnya pertama adalah perbanyak sabar, dan kemudian kita laksanakan sholat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang sabar. Kaum muslimin saudara-saudaraku, ketika seorang mukmin menjadikan sabar dan salat sebagai penolong dalam kehidupannya, maka hidupnya akan terbimbing ke arah yang lebih baik. Ketika seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini suatu peristiwa, suatu keadaan dalam kehidupannya sehingga dia tidak bisa menerima keadaan itu, yakinlah mungkin barangkali Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian kepada kehidupan kita. Saudara-saudari berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, ajaban lil mu'min la yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairan lah. Mengagumkan, sungguh mengagumkan bagi seorang mukmin, tidaklah sekali-kali
Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu ketetapan baginya, melainkan ketetapan itu baik baginya. Mungkin kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja rezeki itu adalah merupakan kebaikan bagi kita. Namun sebaliknya, apabila kita mendapatkan kesulitan dalam kehidupan, permasalahan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, maka ingatlah sesungguhnya juga itu mungkin bagian dari kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khazabahu amrun shalla. Ini adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita merasa takut dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena rasa takut kita itu hendaklah kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memberikan resepnya kepada kita. Yang pertama itu adalah perbanyaklah melakukan ibadah sholat. Terutama dalam hal ini perbanyaklah sholat sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, idza khazabahu amrun sholla. Apabila beliau mendapatkan suatu kesukaran, beliau mendapatkan suatu cobaan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengerjakan sholat. Maka inilah obatnya kaum muslimin berbahagia yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita takut dalam kehidupan hidup kita, merasakan kehidupan kita gusau, galau dan lain sebagainya, maka ingatlah yang kedua, kita hendaklah berinfak dan bersedekah dengan terus menerus. Mana kasat sadaqatum mimmal, Rasulullah mengatakan tidaklah mengurangi hartanya, tidaklah miskin orang-orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersedekah ini sangat banyak sekali manfaatnya apabila kita senantiasa istiqomah dalam menjalankannya walaupun sedekahnya sedikit. Yang ketiga, hal yang perlu kita lakukan tatkala kita galau, tatkala kita takut, tatkala kita menemukan kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan kita, maka kita hendaklah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini menjadi penting? Karena doa ini adalah salah satu hal yang paling mudah kita lakukan. Di mana saja kita bisa melakukan dan di mana saja kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tatkala waktu-waktu yang mustajab. Ketika hari Jumat misalnya, kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara azan dan iqamah kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun di sepertiga malam, kita salat tahajud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita sampaikan permasalahan hidup kita. Kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan apa-apa yang menjadi kegundahan dan kegalauan apa yang ada dalam diri kita. Kita sampaikan, kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min ibadihi an yarfa'a ilaihi yadayhi. Sungguh, kata Rasulullah SAW itu, sungguh Tuhanmu adalah malu tatkala ada seorang hamba bermohon, bermunajat kepadanya. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Oleh karena itulah perbanyaklah doa-doa kita. Mudah-mudahan di antara doa-doa kita ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehingga dapat merubah segala kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan yang berikutnya hadirin berbahagia, yaitu marilah kita perbanyak berhusnuzon kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Sungguh kata Allah, aku sesuai dengan persangka hambaku, karena itulah berpersangkalah semaumu. Maka prasangka yang baik akan mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mungkin barangkali permasalahan ujian baru satu kali diberikan Allah kepada kita. Kita harus melihat, kita harus mengukur, dan kita harus memperhatikan betapa banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Jamaah yang berbahagia yang terakhir dari khutbah ini, mari kita perbanyak bertaubat kepada Allah. Bisa saja urusan kita sulit,
permasalahan hidup kita banyak. Mungkin saja ini adalah daripada dosa-dosa kita yang banyak, maksiat kita yang menggunung, kezaliman kita yang kita lakukan kepada manusia. Maka daripada itu perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bertaubatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah itu sendiri, adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kaum muslimin saudara-saudaraku, demikian saja khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Allahumma rizqna rizqan halalan. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa khadaqallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina ya Allah fa innaka khairul muhtadin wansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.